Kak Yayat belum diterima. Apa ini? Jangan go install dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk partisipan yang bergabung dalam live Instagram pagi hari ini. Saya, apoteker Dizky Ramadhani Putri Papeo, MS Farm, akan membersamai ruang obrol apoteker atau ROA pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman di sini belum tahu ya, jadi hari ini itu sebenarnya adalah opening dari ruang obrol apoteker. Nah, atau yang suka kita singkat dengan nama ROA. Jadi ya, untuk mengingatkan kembali ya sebenarnya, kalau mungkin orang Gorontalo itu tahu bahwa ROA itu adalah salah satu ikan ya, makanan pokok gitu di Gorontalo yang selalu dirindukan pada saat berada di perantauan. Nah, itu juga yang menggagas Ketua PCIAI Kabupaten Gorontalo, yaitu saya sebut nama beliau Bapak Apoteker Ambu Adam SSI, untuk menamakan obrolan apoteker ini dengan istilah ROA, Ruang Obrol Apoteker PCIAI Kabupaten Gorontalo. Nah, karena kita sudah menggunakan live Instagram dan pasti akan dibatasi oleh waktu ya, mungkin saya nggak akan lama-lama ya ngasih pengantarnya, karena di sini sudah bergabung Bapak Ketua PCIAI kita, Bapak Ambu Adam, kemudian pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Apoteker Hidayat Ahmad, S-Farm, M Clean ya. Sekedar ini aja ya, sekedar gambaran saja. Jadi beliau berdua adalah senior saya, sejawat saya, dan saya sangat belajar dari mereka ketika saya masih awal-awal menjadi seorang sarjana farmasi, untuk kemudian saya lulus menjadi seorang apoteker, bahkan hingga saat ini. Mereka berdua yang terus membantu saya bagaimana terkait masalah kefarmasian dan pelayanan di Gorontalo. Nah, langsung saja ya untuk kata sambutannya sini, kayak mungkin bukan kata sambutan, yang mungkin sedikit pengantar dari PCIAI kita terkait program ROA, Ruang Obrol Apoteker. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ketua PCIAI Kabupaten Gorontalo, Bapak Apoteker Ambu Adam SE. Silakan Pak Adam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker. Perkenalkan, nama saya Ambu Adam, biasa dipanggil Ambo. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita dan moderator kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir sebagai narasumber di PCIAI Kabupaten Gorontalo. Mungkin tidak terlalu lama dan singkat untuk pengantar saya. ROA ini berdiri sebenarnya dari tahun kemarin. Tapi karena sesuatu hal sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Mungkin di tahun ini baru bisa kita melaksanakan. Tujuan kita mengadakan ROA itu agar teman-teman apoteker bisa mengedukasi pasien agar mereka memahami cara penggunaan obat di bulan suci Ramadan. Mungkin lebih lanjutnya nanti Pak Dayat akan membawakan terkait penggunaan obat tersebut. Insyaallah ROA ini kita akan melaksanakannya nanti tiap 3 bulan ke depan dan menjadi salah satu program utama dari PCIAI Kabupaten Gorontalo. Mungkin cukup demikian dari saya, kata pengantar dari saya Cici, mungkin bisa dilanjutkan dari narasumber. Oke, baik. Terima kasih Pak Ambu Adam. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini ya, kalau di apoteker itu kami biasa memanggil rekan sejawat dengan nama panggilan Kak. Jadi mungkin di sini supaya lebih hangat pembicaraan kita ya, jadi sesama sejawat, maka mungkin saya akan memanggil Bapak narasumber kita, Pak Ahmad Hidayat, dengan sebutan Kak gitu. Kemudian untuk Ketua PCIAI dengan sebutan Kak juga, karena sesama sejawat biasanya kita menyebut panggilannya itu di awal dengan kata Kak gitu ya, biar lebih hangat dan akrab gitu ya. Oke, mari langsung saja kita undang nih narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kakak Apoteker Hidayat Ahmad, S-Farm, M Clean. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Alhamdulillah. Halo? Kedengaran, Kak. Oke, di sini aman. Iya, Okay. Kedengaran kok, Kak.
Oke, jadi Kayat, saya manggilnya Kayat ya. Ini kan materi kita nih pada pagi hari ini adalah penggunaan obat pada pasien berpuasa di bulan Ramadan. Memang ada bedanya ya Kak, kalau cara minum obat di hari biasa dengan di bulan suci Ramadan gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami-kami ataupun teman-teman yang non farmasi, non kesehatan gitu. Silahkan Kak. Ya. Jadi karena ini di waktu bulan Ramadan, otomatis ada perubahan dengan pola makan kita, di mana kita cuma bisa makan dari jam 6 atau pada saat sudah buka puasa sampai di sebelum sholat subuh. Otomatis untuk orang-orang yang tetap menginginkan berpuasa tapi dia sementara mengonsumsi obat-obat tertentu, biasanya sih kita modifikasi atau kita aturkan kembali cara minum obatnya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah apakah orang tersebut benar-benar tetap bisa melaksanakan puasanya tanpa terganggu oleh kondisi penyakitnya. Jadi seperti yang biasanya kami terima di sini, biasanya kebetulan saya juga dirawat jalan. Nah, di rawat jalan itu kebetulan ada beberapa memang pasien yang menginginkan beliau tetap berpuasa selama bulan Ramadan. Sementara di satu sisi beliau juga sementara mengidap penyakit tertentu. Nah, biasanya disinilah peran kita sebagai farmasis untuk mengaturkan jadwal minum obatnya, kemudian memberikan edukasi terkait obat-obat yang dia konsumsi selama bulan Ramadan. Lebih seperti itu sih. Oh gitu. Nah, teman-teman sekalian yang kebetulan menyimak ruang obrol apoteker pada pagi hari ini, jadi Bapak Hidayat Ahmad atau yang sering saya panggil Kayat ini merupakan seorang farmasi klinik ya, yang berpraktisi langsung di rumah sakit gitu. Jadi beliau itu tahu sering menemukan resep-resep atau kondisi dari memang di mana pasien itu pada kondisi bulan puasa ya tadi seperti yang beliau sampaikan, ingin berpuasa tapi memang kondisinya lagi sakit gitu. Nah, tugas seorang farmasi klinik ini yang adalah mengatur bagaimana untuk pada kondisi tertentu tersebut pasien masih bisa berpuasa. Tapi kan ada juga kondisi-kondisi ini yang memang ya nggak boleh gitu loh. Walaupun terlihat kayaknya ini nggak apa-apa nih obatnya gitu masuk ke dalam tubuh, tapi memang kondisinya jalurnya itu mungkin berbeda gitu loh. Jadi di sini saya akan lebih banyak sharing dengan Kak Yayat ya gitu. Nah, biasanya sih obat-obat apa ya yang tidak membatalkan puasa gitu ya? Mungkin kayak sering temukan di rawat jalan maupun rawat inap, dan yang kalau nggak salah kayak juga sering mungkin ditempatkan di IGD gitu ya Kak? Iya. Jadi, oke saya untuk obat-obat yang saya jawab ya. Iya, silakan Kak. Iya, jadi obat-obat yang kira-kira dia tetap bisa digunakan, tetapi dia tidak membatalkan puasa. Sepengetahuan kami yang pertama biasanya adalah obat-obat yang digunakan di bagian luar tubuh, seperti halnya salep, kemudian krim atau plester. Nah itu sama sekali nggak membatalkan puasa. Terus yang berikutnya itu ada obat tetes telinga, terus kemudian tetes mata, itu juga nggak membatalkan puasa. Kemudian obat-obat yang disuntikan secara intravena atau yang secara muskular, tetapi isinya itu bukan nutrisi parenteral ya. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi obat yang disuntikan tapi isinya bukan nutrisi parenteral, atau kalau kita biasanya bilangnya makanan gitu loh. Nah, kalau obat-obat yang seperti itu nggak membatalkan puasa. Terus kemudian selain itu biasanya obat yang kalau kondisi-kondisi tertentu biasanya digunakannya dengan cara digunakan di bawah lidah atau diselipkan di bawah lidah. Contohnya itu nitrogliserin untuk pasien-pasien jantung, itu juga nggak membatalkan puasa. Kemudian selain itu obat-obat seperti supositoria yang dia digunakan di dubur, di rektal atau di vagina, itu juga nggak membatalkan puasa. Terus kemudian pemberian gas oksigen itu juga nggak membatalkan puasa. Oh ya, ini
sesuai dengan hasil kesepakatan ahli medis dan alim ulama yang tergabung di seminar medis religius yang diselenggarakan di Maroko. Jadi mereka kemarin bersepakat obat-obat yang tadi saya sebutkan itu sama sekali nggak membatalkan puasa. Jadi insya Allah bisa digunakan pada saat kondisi-kondisi pasien yang sementara berpuasa. Oke. Nah, tadi kan kayak sendiri sempat menjelaskan ya terkait kalau misalnya obat-obat dalam bentuk plester ya, atau mungkin kita beberapa sebutnya itu patch ya, patch. Jadi ada yang namanya patch analgesik seperti itu. Nah, itu yang kayak gitu tidak membatalkan puasa juga ya, Kak? Iya, analgesic patch misalnya itu juga enggak. Oke. Nah, selain itu, kalau tadi kan Kak Hidayat sempat mengatakan bahwa yang namanya tetes mata, tetes telinga itu kan tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan tetes hidung sendiri? Tetes hidung kemarin juga saya sempat baca di salah satu literatur, tetes hidung juga enggak sih sebetulnya. Intinya obat-obat yang dia enggak melalui saluran pencernaan kita. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi even obat kumur sekalipun sebenarnya obat kumur tuh bisa, yang penting dia nggak sampai tertelan. Cuman memang masih ada beberapa pendapat yang beberapa alim ulama untuk obat kumur masih nggak memperbolehkan karena efek menyegarkan atau efek yang efek yang dirasakan after taste-nya sesudah mereka mengkonsumsi obat kumur. Jadi memang kalau buat kumur sampai hari ini saya sudah baca dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Seperti itu. Oke. Ya, bahkan untuk orang dewasa saja kan kadang-kadang kalau misalnya mereka menggunakan obat kumur, ya pasti kan masih suka tertelan sedikit ya. Apalagi kalau misalnya mungkin habis kumur-kumur, kemudian kumur-kumur lagi pakai air. Nah, mungkin agak tricky juga sih pakai itu, apalagi kalau memang mereka mulai mensosialisasikannya ke anak-anak SD misalnya. Jadi kan anak SD kan kadang-kadang belum bisa membedakan apa yang bisa dikumur kemudian buang, kemudian ternyata tertelan lagi ya. Itu memang agak-agak sulit ya untuk kita di situ. Nah, jadi selain untuk obat-obatan, kemudian rute pemberian, kan ada beberapa kondisi nih Kak, beberapa kondisi yang memungkinkan nih pasien itu dirawat di rumah sakit, tapi masih bisa berpuasa. Itu emang ada ya? Atau selamanya pokoknya pasien yang kalau dia di rumah sakit atau dia dirawat inap, ya itu emang nggak boleh puasa gitu? Ada nggak sih kondisi-kondisi yang pasien harus dirawat inap, tapi bisa puasa aja? Pengalaman kami kalau untuk rawat inap ya, ini kalau kita ngomongin rawat inap, kalau rawat inap sampai hari ini kebetulan DPJP kita nggak membolehkan untuk puasa sih. Selain itu biasanya kan kalau rawat inap mereka kan kadang dapat nutrisi parenteral, jadi ya termasuk di salah satu yang mungkin bisa membatalkan puasa seperti itu. Kemudian paling yang kalau kita bisa aturkan ya kebanyakan untuk rawat jalan, tapi kalau selama dia nginap atau dia dirawat di rumah sakit itu pasien nggak puasa sih. Oke, nah tadi kan kakak sempat nyebut terkait rawat jalan. Kalau untuk pasien rawat jalan kita bisa mengatur waktu minum obatnya. Nah kalau misalnya untuk rawat jalan pada kondisi-kondisi seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, nah itu kan ada beberapa pengaturan minum obat. Ya bahkan mungkin kalau hipertensi dia harus minumnya pagi, kemudian ada mungkin sore. Nah itu kalau selama bulan puasa gini bisa diberi contoh nggak? Boleh. Jadi yang paling banyak sih kita nerimanya yaitu tadi yang dua tadi, DM sama hipertensi. Kebetulan juga rata-rata pasiennya itu adalah pasien-pasien geriatri. Nah, ya kita tahu bersama sih kalau pasien-pasien geriatri itu mereka rata-rata pengennya tetap melaksanakan ibadah puasa even dengan kondisi seperti yang mereka alami sekarang. Jadi kebanyakan memang pasien-pasien kita yang DM dan hipertensi itu mereka tetap pengen biar mereka bisa tetap berpuasa. Jadi ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengaturkan minum obatnya. Nah, tapi ada beberapa kondisi tertentu yang kita sama sekali nggak menganjurkan beliau untuk berpuasa. Nah, kalau misalnya untuk DM, kalau DM itu kalau misalnya dia masih dapat obat antidiabetes oral, sekiranya mungkin
beliau masih bisa berpuasa. Tapi ketika misalnya dia dapat insulin, nah itu kita sama sekali nggak menganjurkan mereka untuk berpuasa, karena takutnya ketika mereka mengkonsumsi insulin atau pada saat disuntikan insulin bisa terjadi efek hipoglikemi. Nah itu yang kita khawatirkan terjadi pada saat pasien-pasien yang DM, kemudian mereka tetap memaksakan diri untuk berpuasa. Nah, kemudian untuk yang pasien hipertensi yang biasanya obatnya diminum pagi hari, nah kemudian mereka tetap berpuasa. Nah, kemarin saya juga sempat diskusi sama dokter internet di sini, mereka membolehkan sih pasiennya untuk tetap berpuasa. Kemudian untuk obatnya yang biasanya dikonsumsi pagi hari boleh dipindahkan di jam pada saat sesudah buka puasa. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk obat hipertensi, rata-rata sih penggunaannya sehari sekali sih. Iya. Jadi biasanya yang pagi hari, tiap pagi satu tablet sehari, nanti itu mereka mereka bisa pindahkan di sesudah buka puasa, satu tablet biasanya sesudah makan. Oke, nah baik Kak, tadi kan itu kalau misalnya nih dia mungkin dapat obat hipertensinya mungkin hanya satu kan Kak, tapi kalau misalnya dia dapat obat hipertensi kayak ada kombinasi obat gitu, dan kebetulan kombinasi obatnya itu nggak bisa minum sekaligus, jadi ya mungkin yang akhirnya dokter membuat, oh ya sudah minumnya itu kalau di hari, kalau yang biasa kali ya, biasa itu mungkin pagi satu, kemudian contoh nih kayak misalnya kaptopril gitu kan. Nah itu kalau untuk kaptopril sendiri bagaimana pengaturan minumnya kalau dia dapatnya 2 kali 1 gitu? Atau misalnya lebih dari 1 kali? Iya, kalau kaptopril sebenarnya sampai hari ini nggak ada masalah sih kalau untuk kaptopril. Solusinya sih ada 2. Biasanya kita minta tolong dokternya untuk ganti dengan yang yang golongan sama tapi bisa dikonsumsi sekali sehari, contohnya lisinopril, atau paling enggak kalaupun dokternya tetap pengen beliau minum kaptopril bisa, tapi kita aturkan di sesudah buka puasa sama sesudah sahur, dengan catatan tekanan darahnya tetap terkontrol. Demikian juga dengan yang DM sih. Oh iya, nah itu kan mungkin ya kalau misalnya nih kita di textbook ya atau di dunia kepengajaran gitu, itu kan suka sekali kita menjelaskan ke adik-adik mahasiswa nih. Karena kan makanya enaknya ini adanya ROA yang ruang obrol apoteker ini gini, kayak mempertemukan seorang praktisi farmasi klinik yang ada di lapangan sama kami yang ada di perguruan tinggi. Jadi kita bisa saling menyandingkan antara textbook and practice. Nah, kalau misalnya nih pasien ada yang hipertensi, kemudian dia juga ada DM, lalu tadi seperti yang disampaikan kayak dokternya itu kita bisa ya mungkin memberikan saran atau rekomendasi kepada dokternya diganti dengan obat yang 1 kali minum aja. Nah yang jadi pertanyaan saya gimana kalau ternyata obat-obat tersebut itu tidak di-cover oleh BPJS Kak? Sedangkan rata-rata pasien kita ini kan banyak nih pasien BPJS gitu. Itu gimana? Atau punya alternatif lain? Untuk obat, sepengetahuan saya sampai hari ini masih tercover semua sih. Biasanya seperti itu. Okay. Jadi kalaupun misalnya nggak, jadi kita kan kalau untuk BPJS pakainya formularium nasional ya. Nah di formularium nasional biasanya obatnya tercover. Ya itu dia sih. Jadi dia bisa dapat semua. Nggak ada masalah sih kalau untuk dapat obat apa enggaknya. Oke, baik. Nah, itu kan untuk kondisi hipertensi kan, Kak. Sama tadi kata Kak sendiri, kalau untuk diabetes mellitus, selama itu masih menggunakan obat oral, berarti ya kita masih membolehkan dia berpuasa ya. Nah, kalau misalnya untuk yang penggunaan insulin. Nah, untuk penggunaan insulin sendiri kan tidak disarankan untuk berpuasa karena takut terjadi hipoglikemi. Apakah ada batasan, Kak? Apakah penggunaan insulinnya hanya penggunaan insulin saja secara tunggal atau penggunaan insulin yang combine sama obat oral? Nah, mungkin kalau penggunaan insulin combine obat oral, ya mungkin masih bisa berpuasa atau gimana? Atau hanya nggak boleh sama sekali berpuasa yang kalau dia pakai insulin tok aja seperti pada kasus DM tipe 1. Itu gimana? Jadi gini, key point-nya kalau untuk DM itu sebenarnya di kadar gula darahnya. Jadi kalau kadar gula darahnya terkontrol, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kita takutnya kalau misalnya untuk penggunaan insulin itu kan efek hipoglikeminya cepat banget. Jadi begitu pas disuntikkan, nggak lama di situ kan kadar gula darahnya turun. Nah,
biasanya pada kondisi-kondisi normal ketika kadar gula darah turun itu kan saat itu asupan makanannya masuk. Makanya kenapa insulinnya kita sarankan biasanya disuntikan pada saat mau makan gitu loh. Nah, berbeda kondisi pada saat puasa. Nah, ketika puasa otomatis kan ketika dia menyuntikkan, kemungkinan di situ kan dia puasa, nggak ada asupan makanan nih. Jadi potensi untuk efek hipoglikeminya besar banget. Nah, jadi kebanyakan pasien-pasien kita ininya di situ. Jadi kita nggak sarankan untuk puasanya karena ya itu tadi efek hipoglikemi yang ditimbulkan akibat penggunaan insulin. Kalau oral kan mungkin agak slow ya efek hipoglikeminya. Tapi kan kalau insulin cepat banget tuh. Jadi begitu disuntikan nggak butuh waktu lama deh. Dalam hitungan menit biasanya sih udah mulai turun gulanya. Nah, kalau untuk kondisi normal biasanya kan pada saat dia turun di maintenance dengan asupan makanan. Tapi kalau misalnya kondisi berpuasa kan nggak mungkin. Makanya kalau untuk yang pasien-pasien yang menggunakan insulin, biasanya sih kita nggak menyarankan untuk berpuasa. Oh iya, satu lagi, saya juga sering nemu nih yang untuk diabetes oralnya, tapi yang golongan sulfonylurea ya. Nah, sulfonylurea itu biasanya kan pakainya kan sehari sekali. Nah, jadi biasanya ada sering nemu pasien itu golongan sulfonylurea, tapi mereka mengkonsumsinya pada saat sesudah sahur. Nah, misalnya di situ gitu. Jadi kan kurang lebih sama ya. Jadi ketika dia mengkonsumsi obat antidiabetes oral yang golongan sulfonylurea sesudah sahur, nah mereka biasanya keluhan yang paling sering kita dapatkan di siang hari jam 12 sampai jam 2, jam 3 gitu, mereka rata-rata lemas, rata-rata keringat dingin. Nah, biasanya berarti kita asumsinya pada saat itu terjadi efek hipoglikemi akibat penggunaan si obat oralnya ini. Nah, makanya untuk yang obat-obat golongan sulfonylurea biasanya kita menyarankan untuk sama sekali tidak dikonsumsi pada saat sahur. Gitu loh. Jadi biasanya kalau dia dapat sulfonylurea kayak misalnya gliben, kemudian glimepirid, glikoidon. Nah, itu kita sarankan untuk diminum pada saat sesudah buka puasa. Karena memang diharapkan efek maksimal dari obat yang mengontrol kadar gula darahnya ini bekerja pada saat makanannya masuk. Dan yang paling penting pasien tidak mengalami hipoglikemi akibat penggunaan obat ini. Itu yang paling sering yang tiap tahun saya dapatkan di rumah sakit ya itu tadi. Jadi mereka yang oral kemudian dapat sulfonylurea, tapi mereka mengkonsumsinya pada saat mau sahur gitu loh. Jadi pada saat siang biasanya mereka lemas banget. Nah, jadi pada saat kita coba edukasi kembali, kita kasih tahu, Bu, nanti kalau misalnya pakai glikoidon untuk glimepirid jangan pakai pada saat sahur ya, pakainya pada saat mau buka puasa atau sesudah buka puasa lah. Terus mereka biasanya nanya, nanti kalau misalnya sahur gimana? Ya udah nggak apa-apa kan. Proses puasa itu juga kan menurunkan proses alamiah untuk menurunkan kadar gula darah atau menjaga kadar gula darah nggak naik. Yang perlu dijaga itu kan pada saat mereka makan atau pada saat proses malam harinya. Seperti itu. Baik. Ya sebelumnya mungkin Kak Ambo bisa men-silent suara dari sana karena agak cukup mengganggu ya Kak. Jadi tadi penjelasan dari Kak Hidayat agak kurang terdengar ya. Dia agak back sound-nya itu cukup kedengeran di kita. Oh iya. Maaf, kita lagi di pelayanan juga soalnya. Iya, jadi untuk teman-teman saat ini Kak Ambo sama Kak Hidayat lagi di pelayanan ya. Jadi Kak Ambo sama Kak Hidayat Ahmad ini kan merupakan apoteker yang berpraktek di Rumah Sakit MM Dunda. Jadi jam-jam segini adalah memang jam-jam yang lagi rame-ramenya dirawat jalan gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada terdengar suara, ya seperti itulah gambaran ketika kita berpraktek di rumah sakit. Mungkin agak sedikit berbeda ya kalau kita prakteknya di apotek ataupun mungkin klinik sore hari ya. Kalau di rumah sakit ya pasti ada sedikit crowded, hektik, tapi kan itu ritme indahnya menjadi seorang farmasi yang berpraktek langsung di rumah sakit. Nah, sekarang saya kembalikan lagi nih ke Kak Hidayat. Tadi kan dikatakan bahwa untuk golongan sulfonylurea itu baiknya diberikan pada saat berbuka. Itu pada saat berbuka, sebelum berbuka, atau misalnya sebelum makan besar gitu, atau setelah makan besar?
Karena mungkin banyak yang suka salah kaprah nih. Jadi Oh iya. pikirnya selain metformin obat-obat yang lain tuh minumnya sebaiknya setelah makan aja gitu. Kalau di kita sih sarannya sebelum makan besar. Jadi biasanya buka puasa dulu, habis itu sholat maghrib. Nah, sesudah sholat maghrib, sebelum dia mau makan besar kan biasanya sebelum tarawih. Nah, saat itulah kita sarankan untuk mengkonsumsi obat yang golongan sulfonylureanya. Oke, nah kan tidak sedikit nih pasien diabetes yang mendapatkan kombinasi, misalnya golongan metformin ya sama sulfonylurea. Yang kita tahu sendiri metformin minumnya kan 3x1, kemudian sulfonylurea itu 1x1. Nah itu untuk pengaturan minumnya pada kondisi Ramadan kayak gini seperti apa, Kak? Kalau untuk yang kombinasi, kalau untuk metformin sebenarnya nggak ada masalah sih, karena efek hipoglikeminya nggak terlalu tinggi. Yang paling sering itu ya adalah sulfonylurea. Jadi kalau untuk yang dapat metformin, ya aturan pakainya biasanya kalau dia 3 kali sehari, biasanya sih kita turunkan jadi 2 kali sehari. Jadi pada saat dia buka puasa atau sesudah mau makan besar sama pas sahur, kalau itu nggak terlalu masalah sih kalau untuk metforminnya. Jadi kalau kayak kondisi-kondisi seperti ini, kalau ketemu pasien dengan 2 kombinasi obat, apakah kita akan merekomendasikan ke dokternya cukup 1 golongan saja, misalnya kayak metformin, atau nggak masalah kita pakai 2 kombinasi ini, tetapi ya metformin nggak masalah minumnya pada saat sahur, kemudian metformin yang satu lagi itu bisa pakai bareng sulfonylurea setelah menjelang berbuka atau sebelum makan besar gitu. Kayak gitu bisa berarti. Jadi gini, pasien-pasien kita kan pasien-pasien yang berulang. Nah, pasien DM sama hipertensi itu kan pasien-pasien yang dia akan kembali dengan keadaan seperti itu lagi. Jadi kemungkinan terapinya untuk berubah sih sebenarnya enggak, karena biasanya dokternya pasti bakalan ngasih terapi yang sama lagi, gitulah. Jadi cuma tinggal kita yang bagaimana cara kita buat ngaturnya. Yang paling penting sebenarnya untuk pasien-pasien ini, tadi saya udah bilang sih, hipoinya di kadar gula darahnya. Nah, biasanya mereka kan di rumah tuh punya alat tes gula darah tuh masing-masing. Nah, yang paling sering kita edukasi ke pasien, Pak, Bu, kalau misalnya memang tetap pengen puasa, terus kalau misalnya obatnya kita udah aturkan nih, terus mereka misalnya minum, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya Bapak ngerasa lemas, Ibu ngerasa lemas, coba deh periksa gula darahnya saat itu. Kalau ternyata gula darahnya jeblok, Bapak harus buka puasa pada saat itu juga. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi jangan sampai mereka tetap ingin puasa, tapi gula darahnya malah nggak terkontrol. Itu sih yang paling penting. Jadi poinnya di situ sih. Jadi kita selalu ngasih tahu ke mereka, Pak, Bu, kalau mau tetap puasa, nanti jangan lupa kontrol gula darahnya ya. Jadi kalau misalnya udah minum obatnya teratur, udah minum obat sesuai aturan yang kita kasih, tapi tetap kondisi Bapak pada siang hari atau pada siang hari ngerasa lemas atau ngerasa pusing atau keringat dingin, tolong dia dicek gula darahnya saat itu. Kalau ternyata lagi ngedrop banget, Bapak tolong buka puasa saat itu juga. Puasanya nggak usah diteruskan. Biasanya sih edukasi kita ke pasien seperti itu. Baik, Kayat. Nah, itu kan tadi kita sempat bahas sedikit terkait yang diabetes, kemudian hipertensi. Ini ada satu lagi kondisi nih, seperti misalnya asma. Nah, itu kan Pak, kalau misalnya orang-orang yang asma itu di bulan puasa, pernah nggak sih dapat pasien gitu, dia pasien asma tapi masih pengen berpuasa. Lalu kalau misalnya untuk terapinya sendiri gimana? Apalagi kalau misalnya dia itu asma yang menggunakan misalnya alat bantu khusus, atau dia itu yang kita takut ketika ada serangan dia harus berikan inhaler dan sebagainya. Nah, apa itu membatalkan puasa atau gimana? Mohon pencerahannya. Nah, biasanya kalau asma tuh kalau dia dapat inhaler yang, nah kalau dia untuk maintenance sih sebenarnya kita sarankan kalau dia memang tetap pengen berpuasa, dia boleh pakai di habis buka puasa sama sahur. Tapi kondisi-kondisi tertentu ketika dia harus menggunakan inhalernya di siang hari, kita lebih nyaranin untuk buka puasa deh saat itu. Jadi nggak ngambil resiko sih. Jadi kan biasanya kan kalau inhaler tuh kan kita kasihnya
nih satu botol gitu. Nah, biasanya kan dipakai kalau dia pakai tiap hari kan untuk maintenance-nya aja, ya. Kan serangan tuh nggak tiap hari terjadi gitu loh. Yeah. Jadi kalau buat maintenance kita bilangnya kalau bapak sama ibu mau puasa ya nggak apa-apa. Tapi pakainya nanti pada saat ini ya, habis buka puasa sama sahur gitu loh. Kalau dia pakainya 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya di kondisi-kondisi tertentu, misalnya di saat siang hari atau pada saat kondisi sedang berpuasa bapak tiba-tiba ada serangan, terus kemudian bapak harus menggunakan inhaler, ya udah nggak apa-apa gunakan aja. Tapi mungkin bisa dibatalin puasanya pada saat itu. Puasanya jangan dilanjutin. Takutnya ada kondisi-kondisi lain yang kita nggak bisa terkontrol gitu loh. Oke, nah untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan live Instagram, jika ada pertanyaan itu jangan lupa ya bisa tulis di kolom komentar. Bisa menanyakan apa saja, kapan lagi nih kita dapat kesempatan bertanya langsung kepada apoteker yang berpraktek di rumah sakit terkait pengobatan selama bulan Ramadan ya. Oke, jadi jangan lupa ya bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya Kak, itu kan terkait untuk asma tadi. Nah, lalu ada beberapa kondisi lain nggak sih kalau misalnya yang memungkinkan untuk tetap puasa tapi tidak mengganggu jadwal obat selain 3 tadi yang sudah sempat kita bicarakan. Apa ya? Kalau rawat jalan biasanya paling sering antibiotik sih dapatnya. Kalau dia ada, biasanya kan kalau rawat inap yang ada infeksi, nanti pas pulang dibekelin tuh sama antibiotik. Nah, ya udah antibiotiknya kita bilang, kita edukasi ke pasien untuk tetap dihabiskan. Jadi kalau misalnya aturannya sehari 2 kali, ya berarti habis buka sama sesudah sahur. Kalau aturannya yang sehari 3 kali, berarti mau nggak mau kita ngakalin. Ngakalnya dengan cara untuk yang waktu pada saat lagi nggak puasa, itu kita bagi dalam 3 siklus. Nanti obatnya diminum pada saat masing-masing siklus. Seperti itu sih, kurang lebih. Oke, nah ini menarik nih karena kita bicara antibiotik. Bahkan pada kondisi-kondisi yang nggak puasa saja itu pengaturan antibiotik kadang agak susah ya, apalagi kalau misalnya antibiotik yang harus diminum 3 kali sehari. Nah kita itu kan kalau farmasi suka dibilang agak strict gitu loh cara minum obat. 3 kali sehari itu katanya harus tiap 8 jam gitu kan. Akhirnya pada nulis tiap 8 jam, malah mungkin ada yang jadwal berikutnya minum obat katakanlah jam 12 malam. Sampai ada yang bertanya, ini Bu kalau misalnya dapatnya jam 12 malam, apakah saya harus bangun juga untuk jam 12 malam? Itu kan kalau kondisi normal. Nah ini kalau kondisi bulan puasa kayak gini, mungkin Kayat bisa memberikan contoh nih satu obat gitu, yang waktu minumnya 3 kali sehari, lalu diakalin nih cara minum obat. Jadi biar efek terapeutiknya tetap tercapai gitu. Mungkin bisa memberikan contoh. Yang sehari 3 kali. Paling banyak sih antibiotik ya. Iya. Anti nyeri juga ada. Cuman kalau anti nyeri biasanya sih kita tambahkan edukasi lagi. Kalau dia lagi nggak nyeri sebenarnya nggak usah diminum, nggak apa-apa. Kalau antibiotik rata-rata ya itu tadi. Yang itu kalau iya sih yang Cefixim enggak sih. Cefixim enggak 2 kali sehari, Cefadroxil juga 2 kali sehari. Mungkin paling kebanyakan ini ya amoxicillin kali ya yang sering diresepkan 3 kali sehari. Nah itu kalau misalnya dapat amoxicillin itu gimana Kak? Pembagian ngakalin waktu minumnya biar tetap tercapai efek terapeutiknya. Kalau dia memang tetap pengen puasa ya berarti siklus dari buka puasa ya kurang dari jam 6 sampai di subuh ya. Jam 4 kurang 15, jam 4.15 lah. Nah itu dari situ yang kita bagi jadi 3 waktu. Nanti di masing-masing waktu itu dia minum obatnya 1 tablet. Nanti biasanya kita edukasinya gastrik. Karena kadang pasien juga nggak patuh pada saat malamnya gitu loh. Cuman biasanya kalau ini kita ngasih tahu ke pasien, Pak, Bu, nanti kalau pengen sembuh obat yang malamnya tetap diminum ya, jangan yang pas malam harinya kena alasan ketiduran terus obatnya nggak diminum. Nah, biasanya kita kasih tahu ke pasien. Kalau untuk pasien-pasien yang lansia, biasanya kita kasih tahunya ke pendampingnya. Atau kalau ada yang serumah tapi yang masih muda, biasanya kita kasih tahu ke mereka. Sama satu lagi sih biasanya kalau di kita coba aturkan,
kita coba taruh di etiketnya waktu pemberian obatnya, waktu minum obatnya, sorry. Jadi biasanya di etiket nanti kita kasih tambahan informasi gitu loh. Misalnya amoxicillin tablet, nanti minumnya jam segini, satu tablet jam segini, satu tablet jam segini, satu tablet kayak gitu. Biar pasien juga ini kan kadang mereka juga bingung kan kalau kita bilangnya nanti dibagi 3 terus nanti minumnya di satu-satu waktu. Nah kalau kita sudah aturkan dengan waktu-waktunya dengan jam-jamnya, nah mereka udah tahu oh di jam segini saya harus minum obat ini, di jam segini saya harus minum obat ini. Oke, ya mungkin kalau di bulan Ramadan mungkin kita bisa menambahkan info seperti ini. Bapak kan kalau misalnya obatnya dapat tengah malam kan mungkin bisa bangun sekalian sholat ini kali ya, sekalian sholat tahajud mungkin ya. Jadi kita bisa mengakalinya di situ. Jadi Bapak bisa sembuh, kemudian sekalian juga bisa sholat, dapat pahalanya di situ. Nah, ya jadi mungkin paling trikinya ke situ. Nah, apa untuk beberapa ya kalau ke lansia gimana? Bukannya kalau kita meresepkan obat kepada lansia itu kan pada saat agak susah tidur cepat. Lalu untuk beberapa obat ya kalau misalnya ke lansia kan malah mungkin bisa menyebabkan batuk tengah malam. Itu gimana Kak kalau kita mengatasinya? Contohnya kayak captopril ya, yang mungkin mereka dibintikannya 2x1 gitu kan. Terus captopril yang harus minum malam hari ya takutnya menginduksi batuk. Nah, itu kalau pada kondisi lansia gimana Kak penanganannya? Biasanya gini, ketika dia dapat obat, ketika ada efek samping obat, nanti minta tolong dilaporkan. Nanti biasanya pada kunjungan berikutnya akan kita coba edukasi kembali atau paling enggak kita ngasih tahu dokternya. Dok kemarin dapat ini loh, tapi pasiennya habis minum obat ini efeknya segini. Nanti tergantung dokternya. Kalau dokternya mau ganti ya wis diganti gitu. Kalau nggak diganti ya juga nggak apa-apa. Intinya kan kita udah komunikasi dengan dokternya, kita udah ngasih tahu. Karena kadang pasien juga ketika dengan dokter kadang ada yang lupa disampaikan gitu loh. Jadi biasanya nanti pada saat di sini baru dia ngasih tahu, oh iya kemarin saya habis minum obat ini, saya ngerasa gini. Oh ya udah, nanti saya coba tolong ngasih tahu dokternya nanti. Sama tahu habis ini obatnya bisa diganti atau dimodifikasi atau diapain. Baik, oke. Tadi itu kan kita sudah sempat membahas terkait DM, hipertensi, bagaimana penanganan kalau misalnya penggunaan obat-obat pada kondisi-kondisi tersebut, kemudian pada kondisi asma, pada kondisi lansia. Lalu kalau misalnya nih pada beberapa penyakit yang harus mengkonsumsi obat jangka panjang, contohnya tuberkulosis. Nah, kalau untuk pasien tuberkulosis itu sendiri gimana? Mungkin ada pengaturan minum yang berbeda di bulan Ramadan atau gimana, Kak? Oh iya. Jadi untuk yang TBC ya kebetulan sekarang juga lagi rame ya. Jadi biasanya pasiennya kita nanya dulu. Jadi ketika misalnya dia rawat inap kita tanya dulu, Pak Bu nanti kalau pulang mau puasa nggak? Kalau misalnya dia bilang oke, saya kuat, saya siap kok, saya bisa puasa kok, oke nggak apa-apa. Kalau untuk atur obat TBC kan sebenarnya minumnya sekali sehari di malam hari. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman yang kita takutkan efek samping dari obat-obat OAT-nya. Jadi kalau misalnya pas sesudah minum OAT terus ada efek samping, habis itu ya tolong kasih tahu nanti apa yang akan kita lakukan sesudah itu. Kalau untuk obat TBC, so far so good sih nggak ada masalah sampai hari ini. Mereka tetap mengkonsumsi untuk obat-obatnya. Bahkan kalau yang untuk kategori untuk yang fase lanjutan itu kan seminggu tinggal 3 kali. Jadi di selang-selang sehari malam gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau untuk yang TBC. Tapi kita tanya dulu pasiennya mau puasa apa enggak. Kadang juga pasien TBC itu mohon maaf ya, pasien TBC kan biasanya kondisinya agak ini fisiknya agak ngedrop, kemudian berat badannya turun, lemes. Nah dengan alasan itu kadang kita nggak mengizinkan untuk puasa sih. Seperti itu. Oke, ya. Memang untuk kasus-kasus pasien TBC itu memang ya kadang-kadang agak berbeda juga ya. Jadi pengalaman saya adalah di beberapa instansi itu ada yang menyampaikan gini, oh ya kalau untuk ini minumnya pas malam hari. Ada beberapa instansi yang mengatakan bahwa ke pasien bahwasanya minumnya itu bisa kok pagi hari gitu. Jadi mungkin karena
yang mungkin apa namanya pengaturan yang berbeda-beda ini juga sih yang mungkin bikin penyebaran tuberkulosis juga di Indonesia masih bukan alih-alih menurun malah makin meningkat juga sih kayaknya ya. Jadi karena itu suka sekali banyak ada beberapa perbedaan pendapat terkait aturan minum. Jadi pasiennya mungkin ada bingung di situ. Apalagi pada kondisi bulan Ramadan ini yang seperti Kak Hidayat tadi sampaikan, efek samping dari OAT itu sendiri yang bisa bikin pasien malah memutuskan untuk stop minum obat gitu kan. Iya. Nah, sejauh ini Kak, kalau misalnya, gimana? Kalau pengalaman saya sih untuk silakan. TB, untuk pasien-pasien TB itu, mereka lebih banyak putus obatnya itu karena jenuh sih, jenuh minum obatnya. Apalagi yang udah masuk di fase lanjutan. Itu kan kalau kategori 1, 2 bulan yang tiap hari, habis itu 4 bulan tuh yang seminggu 3 kali. Nah, kadang di fase lanjutan itu, kondisi pasien udah mulai bagus nih, udah nggak batuk, terus udah nggak, berat badannya udah mulai naik lagi, udah mulai ada nafsu makan, tidurnya juga udah mulai bagus. Nah, kemudian ditambah dengan kejenuhan karena dia harus minum obat secara rutin terus-terus, putus obat tuh paling banyak sering terjadi di fase itu. Nah, akibatnya kemungkinan untuk resistensi semakin besar. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang dapat dirawat inap itu, mereka putus obatnya justru di fase-fase itu, fase lanjut. Karena jenuh sih, bayangin minum obat selama kurang lebih 6 bulan, itu pun nggak pas 6 bulan. Kalau di akhir bulan ke-6 ternyata pas diperiksa ternyata masih ada positif BTA-nya, kemudian TCM-nya juga masih positif, ya berarti nggak harus stop di bulan ke-6, masih lanjut lagi. Nah, kadang pasiennya bosannya di situ. Seperti itu. Baik. Nah, Kak, kalau itu kan untuk pasien yang tuberkulosis. Kalau untuk pasien yang HD gimana? HD atau misalnya dia mengalami kondisi masalah di ginjal. Nah, itu kalau untuk yang selama bulan puasa ini bagaimana nih? Ada pengaturan obat khusus nggak untuk mereka? Pre-HD ataupun post-HD? Itu mungkin Kakak bisa memberikan pencerahan untuk kami di sini. Untuk HD, sepengetahuan saya ya, kalau untuk di kita, HD kita nggak anjurkan sama sekali sih untuk puasa. Takutnya dia ngedrop. Sementara untuk obatnya sendiri kan biasanya kita sudah adjustment dosisnya. Jadi biasanya dosis yang sehari 2 kali 1, karena memang kondisinya dia. Sementara HD berarti tinggal 1 kali sehari. Seperti itu. Rata-rata pasien HD kita adjustment dosis sih. Kita adjustment dosis, kemudian dari situ kondisinya tetap kita pantau. Cuman untuk pasien HD yang mau berpuasa, kalau di tempat kami sih kita nggak sarankan sih. Baik. Nah, kalau untuk pada kondisi gagal ginjal, ya kan gagal ginjal ada gagal ginjal akut sama kronik nih. Ada yang kadang-kadang mungkin nggak butuh HD, hanya penambahan obat-obatan oral. Nah, itu apakah pada mereka juga ada pengaturan minum obat yang spesifik atau gimana selama bulan Ramadan? Kalau untuk mereka yang nggak sampai HD ya? Ya. Iya, nggak sampai HD tapi ada gagal ginjal. Nah, biasanya kita lihat kembali kondisi ginjalnya seperti apa, clearance kreatininnya seperti apa. Kalau perlu dilakukan adjustment dosis, jadi adjustment dosis. Nanti sesudah adjustment dosis baru kita coba aturkan kembali obatnya, waktu minum obatnya. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan live Instagram, waktu kita untuk bergabung di live Instagram ini masih ada 10 menit. Jadi yang ingin bertanya terkait penggunaan obat-obatan, atau mungkin di rumah saat ini ada orang tua ataupun kenalan kita yang lagi mendapatkan resep dokter, atau kan, ya bisa bertanya aja gimana cara minum obat yang baik nih untuk pada kondisi kayak gini. Tapi sepengetahuan saya mungkin kalau di Gorontalo ya banyak apoteker-apoteker yang handal yang sudah mampu menjelaskan untuk pengaturan minum obatnya seperti apa kayak gitu. Untuk Kak Hidayat ya, Kak ingin tanya lagi nih, kalau misalnya di Gorontalo sendiri, untuk apalagi di rumah sakit Tunda ya, itu farmasiknya itu dalam bidang klinik itu udah seperti apa sih ininya? Apakah selama bulan Ramadan hanya terbatas dalam mengatur minum obat saja atau juga mengedukasi dan bagaimana? Gimana? Boleh diulang nggak? Oke. Jadi kalau untuk rumah di ya baik Kak, mohon maaf kayaknya
suara saya yang Buffering tadi. tertutupi tadi. Oke, mohon maaf. Nah, di rumah sakit Tunda sendiri kan kayak di sini sebagai apoteker farmasi klinik. Nah, itu pada kondisi-kondisi Ramadan, apakah ada perbedaan selain dalam pengaturan minum obat dibandingkan pada hari-hari yang lain di bulan Ramadan? Atau ya mungkin ada pengaturan obat tapi ada juga lain kondisi lain yang mungkin agak sedikit berbeda gitu di luar dari bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, ya itu sih paling yang bisa kita lakukan sampai hari ini sebatas itu dulu, ya edukasi, terus kemudian pengaturan jadwal minum obat pasien seperti itu. Oke, baik. Di sini kan banyak nih yang bergabung. Saya lihat di kolom chat ada beberapa apoteker nih pada ngabsen gitu. Ini ada yang apoteker yang mau bertanya nggak di sini daripada cuma sekedar mau ngabsen nama doang? Mungkin bisa memberikan pertanyaan atau mungkin ada kondisi-kondisi yang ditemui di lapangan bisa sharing dengan kita yang saat ini ada live dan mungkin Kak Hidayat juga mungkin bisa memberikan saran nih kondisi-kondisi yang ada di tempat praktek dari rekan-rekan sejawat. Ya, di sini kan banyak banget nih apoteker nih pada ngabsen doang gitu. Oh iya, dulu juga tapi sebelum pandemi sih. Sebelum pandemi kebetulan kita punya program Promkes namanya kalau di sini di rumah sakit. Nah, kebetulan biasanya seminggu apa 2 minggu ya sebelum puasa. Nah, itu kita Promkes. Promkes sebenarnya tiap bulan diadakan. Cuman biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum puasa kita spesifik khusus untuk membahas penggunaan obat-obat pada saat berpuasa. Nah, itu kita Promkesnya di poli rawat jalan. Jadi sekalian kan di situ ada semua pasien, ada yang dari rawat jalan interna, kemudian ada yang dari neuro dan lain-lain. Nah, pada saat itu biasanya kita coba edukasi, kita coba adakan sesi diskusi dengan pasien-pasien terkait penggunaan obat pada saat puasa. Nah, itu juga rame sih. Cuman terakhir kayaknya 2 tahun terakhir ini udah enggak sih. Karena biasanya itu kita lakukan pada saat sebelum pandemi terakhir, seingat saya. Itu salah satu kegiatan farmasi klinik yang biasa kita lakukan di sini di Rumah Sakit Bunda. Nah, itu juga disupport sih sama manajemen, sama komite farmasi dan terapi. Jadi biasanya lumayan ramai pada saat itu karena memang topiknya lumayan menarik. Terus kemudian kadang kalau untuk sesi konseling itu kadang kita nggak bisa handle semua pasien kan di rawat jalan. Jadi kadang kita biasanya kita screening pasien, terus kemudian kalau memang menurut kita memang harus kita edukasi secara khusus, terus kita undang ke ruangan konseling. Tapi kalau misalnya pada saat promkes itu kan semuanya kebagian gitu loh. Maksudnya semuanya mendengar. Terus kemudian ada sharing diskusi juga. Jadi pada saat sesi diskusi mereka bisa langsung bertanya pada saat itu. Nah, itu salah satu kegiatan kita selaku farmasi klinik di Rumah Sakit Bunda. Oke, tadi kan kayak sempat menjelaskan nih untuk promkes itu biasa mengundang dari bagian interna, bagian neuro dan bagian yang lain. Berarti ini benar-benar multidisiplin ilmu ya, jadi bisa mengajak para tenaga kesehatan yang lain ya di sini, tidak hanya farmasi berarti. Maksudnya gini, jadi kita ngomongnya itu di poli rawat jalan gitu loh. Nah, di poli rawat jalan tuh ada semua pasien kan, ada dari poli interna, ada dari poli dari neuro, ada macam-macam lah. Ini kebetulan kita punya gedung rawat jalan kan satu gedung gitu loh. Yang di situ pada saat itu kita diskusi dengan pasien ya, bukan dengan dokternya. Oh iya, jadi saya karena kebetulan kan yang butuh informasi itu adalah mereka kan. Nah, kebetulan kalau misalnya kita kebetulan pada saat kita memberikan sesi itu mereka lebih banyak kesempatan untuk bertanya dibandingkan kalau misalnya sesi konseling pribadi gitu di rawat jalan. Kalau konseling pribadi agak terbatas kan. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari mungkin sejawat kita ya, Ashari Lihawa, mohon maaf. Apakah vaksin membatalkan puasa?
pada khususnya ya pada saat pandemik seperti ini? Bisa langsung dijawab. Apakah vaksin membatalkan puasa? Suara Ini, saya terdengar? Ini ya kedengaran. Tapi ini pendapat pribadi ya. Oke, silahkan. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa kan pendapat pribadi ya, maksudnya pasti berdasarkan literatur juga gitu. Jadi saya patokannya lebih ke yang tadi di awal sempat saya singgung. Jadi obat-obat yang nggak membatalkan puasa, kalau saya pribadi sebetulnya enggak, karena di obat-obat IV, IM atau yang lain yang disuntikan, tapi dia bukan bukan nutrisi parenteral. Nutrisi. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya vaksin nggak membatalkan puasa. Ya mungkin vaksin nggak membatalkan puasa ya, tapi makin lemesnya itu mungkin iya ya. Makin lemes dan bawaan untuk tidur itu mungkin ada, dan nanti mungkin nafsu makan meningkat pada saat buka puasa itu mungkin ada, makanya lebih ke arah situ ya. Tapi kalau untuk membatalkan kayaknya insya Allah enggak. Efeknya sama ya. Kayaknya mungkin pada saat kemarin ngerasain gitu. Iya, jadi mungkin yang dikhawatirkan pada saat vaksin di bulan puasa itu mungkin kalau persoalan dia bisa apa enggak ya, sebenarnya bisa, nggak membatalkan gitu. Cuman ya ngantuknya dari alih-alih yang mungkin mau mengaji atau beribadah jadi bawaannya malas, lemas gitu kan. Nah orang kan biasa bawaannya lemas, aduh sudah lemas nih, apalagi kalau matahari Gorontalo panas, ya udahlah minum air gitu. Jadi ya paling mungkin efeknya itu lebih ke arah sana kalian ditakutkan. Nah ini ada lagi nih Kak, pertanyaan kedua nih dari saudara Gaby Aprilia. Untuk kita yang biasa di pelayanan apotek swasta, biasanya ada pasien yang membeli mouthwash. Saya ingin bertanya, apakah mouthwash bisa membatalkan puasa? Karena mengingat pernah saya mendengar bahwa ya mungkin dapat membatalkan puasa. Tapi kayaknya tadi sudah jelaskan Kak Hidayat, mungkin Kak Hidayat bisa menjelaskan kembali. Ya. Tadi saya di awal mungkin sempat singgung ya soal yang tadi yang mouthwash. Karena saya juga pernah dengar. Jadi sampai hari ini masih pendapat ulama itu terbagi dua. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi ada yang enggaknya itu karena efek menyegarkan yang ditimbulkan sesudah penggunaan mouthwash itu. Jadi sama halnya kayak kita nih lagi puasa nih, terus yang siang panas banget, terus kita mandi dari kepala, mandi pakai air dingin itu. Kurang lebih mungkin seperti itu efek segar yang ditimbulkan sesudah penggunaannya. Kalau di saya ngapain juga pakai mouthwash siang-siang sih. Jadi kan biasanya kalau kita edukasinya ke pasien, kalau mau pakai mouthwash, nanti pada saat sesudah mau subuh gitu loh. Jadi sebelum subuh kan biasanya kita siap-siap nih. Saat itu juga kan kita sikat gigi, habis itu kumur-kumur pakai mouthwash. Jadi kalau kita edukasinya lebih di situ sih. Jadi kalau mau pakai mouthwash biar lebih ini, pakainya pada saat mau subuh aja. Jadi habis sikat gigi, kemudian habis itu kumur-kumur pakai mouthwash. Habis itu baru ambil air wudhu. Kalau untuk siang-siang kita nggak sarankan sih. Baik, jadi untuk yang teman-teman yang bertanya ini mungkin di kolom chat di selanjutnya, beberapa pertanyaan sebenarnya sudah dijelaskan ya dari awal di live kita. Jadi mungkin teman-teman yang tadi sempat ketinggalan bisa menyaksikan kembali live Instagram PCIAI Kabupaten Gorontalo. Nah sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11 nih, nggak lama lagi live Instagram kita akan mati. Jadi saya otomatis pasti akan langsung mengakhiri kegiatan ROA, Ruang Obrol Apoteker, yang digagas oleh PCIAI Kabupaten Gorontalo, kemudian dibawakan dengan sangat baik oleh narasumber kita, Apoteker Hidayat Ahmad from M Clean ya. Jadi terima kasih banyak nih Kak Yayat sama Kak Ambo sudah menggagas kegiatan ROA. Ya, jadi sebelum ini berakhir saya coba ringkas sedikit ya apa yang sudah tadi disampaikan oleh narasumber kita. Bahwasanya ada beberapa obat yang tidak membatalkan puasa seperti obat-obat yang diberikan secara intravena, intramuskular yang tidak mengandung sediaan parenteral seperti yang kita tahu infus, Ringer Laktat, glukosa, NaCl. Nah, itu kalau tidak diberikan ya pasien tersebut masih bisa untuk berpuasa. Lalu untuk pasien yang menderita diabetes mellitus, jika hanya menggunakan obat oral, itu masih bisa berpuasa dalam catatan bahwa kadar gula darahnya terkontrol.
Nah, lalu untuk pasien yang menggunakan insulin disarankan untuk tidak berpuasa dulu karena dikhawatirkan terjadi kondisi hipoglikemik di situ. Jadi yang perlu diperhatikan kalau ada di lingkungan kita yang menderita diabetes, mungkin sebaiknya menyediakan alat untuk mengukur kadar gula darah. Jadi ketika memang meyakini bahwa masih kuat badannya berpuasa, kemudian tengah hari lemas, nggak ada salahnya untuk bisa mengecek gula darahnya pada siang hari itu. Selanjutnya untuk penggunaan obat-obat seperti bukal yang diletakkan di bawah lidah itu tidak masalah ya, tidak akan membatalkan puasa. Obat-obat yang diberikan secara rektal atau supositoria tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan obat-obat patch ya yang atau dalam seperti mungkin lihatnya plester atau buat yang di dahi kalau misalnya demam itu tidak membatalkan puasa. Nah, untuk rekan-rekan sejawat di instansi yang lain, mungkin nanti ketika menemukan pasien diabetes dengan kombinasi obat sulfonylurea, kemudian metformin, mungkin bisa membantu ya menjelaskan ini waktu minum obat yang tepat. Sulfonylurea itu sebaiknya diminum pada sebelum makan besar ketika kita berbuka puasa. Dihindari penggunaannya pada saat sahur karena khawatirnya mengalami kondisi hipoglikemik. Karena dosis sulfonylurea itu 1 kali 1. Itu tapi kalau misalnya dengan metformin gimana? Kalau metformin 3 kali 1 kita bisa menurunkan dosisnya 2 kali 1. Kita bisa minum sebelum pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka sebelum makan besar seperti itu. Jadi sebenarnya pada kondisi Ramadan seperti ini sangat diharapkan peran farmasi untuk mau belajar lagi untuk bisa mengedukasi lagi. Saya apoteker Diski Ramadhani Putri Pape MSPA mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman rekan sejawat yang live pada Instagram Ruang Obrol Apoteker PCIAI Kabupaten Gorontalo. Saya undur diri, terima kasih untuk Kak Ambo sama Kayet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mungkin bisa foto dulu kali ya, bisa foto boleh, dulu sebentar boleh, ya sambil di screenshot. Oke, saya hitung ya, jangan lupa nih lihat kamera senyum ya. Oke, saya sudah screenshot tadi. Baik, terima kasih Kak. Saya undur diri, izin live terlebih dahulu. Jadi selamat bertugas untuk Kak sama Kak Ambo, jaga kesehatan dan titip salam untuk rekan-rekan sejawat yang ada di pelayanan kefarmasian Rumah Sakit MM Duda. Terima kasih. Saya juga izin live ya.